Ada di sini. Para terdakwa sehat ya? Amar sehat? Alhamdulillah. Sakit? Rahmat Hidayat sehat ya? Alhamdulillah. Baik, didampingi oleh penasihat hukum. Saya menunjukkan hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana, sudah siap? Sudah siap. Baik, kalau disepakati ya penasihat hukum supaya dibacakan barangkali lama. Ya. Ya, silakan. Terima kasih ya. Surat tuntutan atas nama terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi, kemudian terdakwa Mustaqim alias Nabi Ramsis Nedi, kemudian terdakwa Rahmat Hidayat alias Wang bin Sulaiman. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa hasil tes urin yang positif dan asesmen, kami penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan yang terbukti dan paling dominan yaitu pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan undang tersebut, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan kedua. Sementara untuk terdakwa Mustaqim dan Rahmat Hidayat, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi, terdakwa Mustaqim alias Taqim bin Ramsis Nedi, dan terdakwa Rahmat Hidayat alias Wang bin Sulaiman, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi masa penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan ada yang digunakan untuk satu sama lain. Kemudian membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000. Kemudian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Jumat 8 September 2023 penuntut umum ditandatangani. Sekian. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan juga saksi-saksi ahli, saksi adjudge yang diajukan penasihat hukum terdakwa, maka kami untuk dan atas nama terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa M. Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. 2. Membebaskan terdakwa Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi dari seluruh dakwaan JPO atau Fispra. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, menyatakan terdakwa M. Ahmad Akbar alias Ahmad Zodi bin Zodi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman pidana menjalani rehabilitasi pemulihan medis dan sosial pada lembaga rehabilitasi Yayasan Pemulihan Natura Indonesia selama 3 bulan. Menetapkan seluruh biaya perkara ini ditanggung oleh negara, atau bila mana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami penasihat hukum terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa. Jakarta, 8 September. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Abdullah Emil Umar Al-Mudi SHMH dan Agung Ahmad Wijaya SHMH. Silakan Bang. Tadi kita udah dengarkan tuntutan yang disampaikan JPU. Pada intinya JPU menuntut 12 bulan dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi. Nah, tuntutan jaksa itu sebenarnya jauh daripada harapan kita. Harapan kita Amar menjalankan yang pertama bebas secara hukum, dan yang kedua Amar menjalankan rehabilitasi. Tapi nyatanya jaksa menuntut demikian, menuntut untuk 12 bulan. Jadi ya kita nggak bisa berkata apa-apa. Kita tadi juga sudah melakukan pembelaan. Tadi juga kita udah jelaskan di pembelaan kita alasan-alasan kenapa kita menuntut untuk bebas. Tapi kalian semua dengar sendiri, kita semua tadi dengar sendiri bahwasanya jaksa penuntut umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas. Nah, untuk detail alasan mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Pak Agung. Ya, jadi alasan kita tadi menuntut untuk meminta bebas, tentu media bertanya kan, menyesali perbuatan, kenapa minta bebas? Nah, bebasnya itu karena kita melihat bahwa dalam dakwaan Amar Zoni dituduh bersama-sama dengan Mustaqim. Semua sudah tahu, Mustaqim yang membelikan dan barang bukti masih ada pada Mustaqim, berarti bersama-sama. Harusnya ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentang apa, Bang? Tentang penyertaan. Jadi melakukan kejahatan secara bersama-sama. Kalau tidak berarti harus dilakukan sendiri. Padahal uraiannya kan bersama-sama. Jadi ketidaksinkronan dakwaan dengan uraian dakwaan ini yang membuat kita meminta bebas dengan alasan dakwaan cacat yuridis. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dituduhkan dalam dakwaan itu tidak dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya pemakaian di dalam kamar mandi ada di dalam dakwaan, tapi tidak ada satupun saksi yang menyatakan itu. Ketiga penangkap kan tidak menyatakan itu. Kemudian pemakaian di dalam mobil juga sama, 3 penangkap juga tidak menyatakan itu. Berarti tidak ada saksi satupun yang menyatakan tentang pemakaian. Yang ketiga, tentang hasil tes urin yang tadi dinyatakan sebagai bukti dari jaksa untuk menuntut 12 bulan. Tes urin itu sesuai dengan keterangan ahli yang kita ajukan, Dokter siapa? Nur Septadi, Denny Nur Septadi. Akurasi dari tes urin oleh kepolisian itu 3 hari dari pemakaian sudah negatif. Padahal itu ditangkap kan tanggal 8, dites tanggal 9, surat keterangannya tanggal 10. Padahal yang dituduhkan di dalam surat dakwaan pemakaian tanggal 20 Februari sama tahun 2022. Terlalu jauh itu, otomatis sudah negatif. Berarti positifnya itu karena pemakaian di Thailand. Karena pemakaian di Thailand tidak bisa dituntut di Indonesia. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia, pasal 2 KUHP. Nah, wilayah Indonesia itu wilayah daratan, lautan, pesawat Indonesia, kapal berbendera Indonesia atau kedutaan besar Indonesia. Kalau ini dilakukan di Thailand harusnya tidak bisa dituntut di sini. Karena itulah kita minta bebas, walaupun kita juga menyiapkan sisi lain, kita minta rehabilitasi karena ada sisi Amar mengakui, ada sisi Amar menyesal dan sebagainya. Saya kira penjelasan tentang kenapa kita minta bebas itu.
Dari Ya, Amar sendiri ada menyampaikan kekecewaannya nggak bang? Karena tadi selama pembacaan tuntutan dan pledoi Amar sendiri menangis, itu gimana bang? Ya, mungkin Amar dengar tuntutan selama 12 bulan dia kecewa, berarti dia masih harus menjalani jauh sekali, masih lebih dari 6 bulan dia menjalani mungkin ya. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa karena kita belum ngecek ke rehab dan penahanan kepolisian, pihak kepolisian, penahanan dari kejaksaan, kita belum ngecek, belum ngitung lah. Intinya kita sekarang ini fokus dalam persidangan. Jadi Amar tadi menangis, jelas dia kecewa karena dia masih harus jauh menjalani masa tahanan. Pasti orang kecewa lah, karena harapan dia sesuai dengan informasi yang saya berikan kepada Amar, sesuai dengan peraturan bersama PB nomor 1 2014, itu jelas Amar seharusnya rehab apabila kita melihat di PB, di peraturan bersama tersebut. Nah, Amar dengar jumlah total tuntutan jaksa 12 bulan, pasti dia kaget, pasti dia kecewa. Ya, kita juga kecewa, saya selaku kuasa hukum, saya kecewa, dan Adit juga tadi begitu dengar 12 bulan juga dia komentar ke saya, dia kecewa. Ya, gitu aja mungkin ya. Adit sebagai adik gimana Dit dengarin tadi tuntutannya Bang Amar? Ya, udah dijelasin juga tadi sama Bang Emil ya. Pasti sangat kecewa. Tapi kita bisa apa kan? Ya. Itu udah haknya mereka untuk menuntut jaksa ya. Dan ini belum final juga, dan kita berharap sama hakim untuk benar-benar adil terhadap tuntutan ini gitu. Karena yang saya lihat potensi Bang Amar besar banget. Bang Amar punya keluarga, mau sampai kapan lagi ditahan gitu loh. Kasihan anak istrinya nungguin gitu sih. Tadi dalam persidangan juga dipeluk. Iya. Sempat ngobrolin apa mungkin atau bisikan? Aduh. Ya. Iya. Tadi dipeluk itu udah benar-benar Bapak kecewa banget ya. Mungkin dia melepas emosinya dengan cara memeluk saya. Dan seharusnya tadi Bang Emil juga dapat kesempatan untuk bicara, tapi tiba-tiba dipotong gitu aja. Kan jadi kayak gimana ya? Saya kecewa sekali lah seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap semoga Pak Hakim bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan adil, dan memutus Bang Amar seringan-ringannya, Bang ya. Soalnya di sini kita mempertaruhkan banyak nyawa gitu loh, ada anak istrinya gitu loh. Itu sih.